Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya mau share tentang salah satu resep menu minuman, yaitu minuman green tea atau enggak matcha. Ice matcha atau enggak ice green tea. Nah, green tea latte. Bahan-bahannya sih simple ya. Jadi memang beberapa hal yang perlu kalian siapin, yaitu es batu. Kalau misalnya mau pakai simple sirup lagi, pakai simple sirup atau enggak pakai creamer. Nah, untuk bubuk matcha sendiri saya biasanya pakai yang memang udah jadi. Kalau kalian pingin pakai yang agak murah, misalnya pakai bubble base bubble ya. Harganya kalau nggak salah sekiloan tuh 50.000 sampai 60.000 ya. Atau enggak bisa pakai Fairlin juga, merek Fairlin bisa kalian cari di Tokopedia. Nah, kalau misalnya pingin agak menengah bisa pakai yang Fairlin, yang ini ya. Nah, ini mereknya. Ini cukup lah. Cuman memang kalau misalnya kalian di kedainya pingin rasa yang berbeda, kalian bisa ulik lagi ya. Maksudnya di mix lagi dengan tambahan lainnya biar beda sama yang langsung diseduh, maksudnya bubuk ini yang langsung diseduh gitu. Pingin rasanya lebih creamer, tinggal tambahin creamer gitu atau gimana lah. Pokoknya bikin unik aja. Tapi kalau misalnya pun langsung mau pakai kayak gini, ini rasanya udah enak. Nah, untuk Fairlane ini biasanya saya pakainya kurang lebih sekitar 15 gram ya. 15 gram. Jadi tuangin langsung aja. Nanti warna bubuknya itu warnanya hijau ya, karena green tea. Tuh, kurang lebih 15 gram. Udah kayak gitu, pakai air kurang lebih sekitar 30 sampai 40 ml. Dilarutkan ya. Nah, sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih kalau misalnya bikin green tea atau enggak yang minuman pakai serbuk kayak gitu, itu sebenarnya simple lah ya. Pengerjaannya nggak seribet ketika kita bikin kopi gitu. Kalau kopi kan memang ada tekniknya. Kalau ini istilahnya simpelnya seduhan doang gitu atau takaran-takaran doang ya. Nah, kita larutkan. Nih. Tuh warnanya. Ada sih yang memang ada yang pakai. Kalau misalnya kalian pingin yang premium, bisa pakai yang merek dari Tovin. Nggak apa-apa saya sebutin merek meskipun saya nggak di endorse ya. Bisa ambil dari Tovin atau apapun lah yang biasanya harga 1 kilonya tuh lebih dari 150 ribuan. Nah, kalau kalian kedainya pangsa pasarnya yang ngambil menengah ke bawah, atau enggak menengah deh, harga misalnya servingannya harga 12.000 atau di bawah 15.000. Saya pikir pakai yang premium masih kekejar, cuman emang untungnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya memang mau nonjolin rasanya dibandingin sama kedai-kedai lain, ya bisa aja langsung pakai premium. Nggak apa-apa lah, yang penting trafficnya lebih banyak atau kejualnya lebih banyak. Ya, jangan sampai nanti, loh, kok rasanya sama kayak yang jual harga 7.000 atau 8.000. Sebenarnya konsep jual, menentukan harga jual kan beda-beda ya. Bukan hanya sekedar dari minumannya, bisa juga dari tempatnya, suasananya. Kan kita nggak mungkin beli minuman harga 6.000 atau 7.000 yang ada di emperan kayak gitu, terus ada free wifi, ada tempat duduknya gitu kan. Ya meskipun ada yang konsep kayak gitu, tapi kalau untuk di Bandung sendiri udah jarang. Ya, oke. Nah, sekarang ini udah kita larutin. Ini gelasnya. Kalau gelasnya sih sebenarnya balik lagi, mau pakai cup plastik, mau pakai buat servingnya gitu ya, mau pakai gelasnya yang cantik. Kalau rekomendasi gelas bisa saya rekomendasiin ini ya, merek ini Libey ya, Libey. Atau enggak kalian bisa cari merek apa itu yang saya pernah review sebelumnya itu, bentar, mereknya Duralex ya. Nih model yang kayak gini kan ada nih yang sering dipakai kedai kopi, tapi ada juga yang model kayak gininya. Jadi memang lebih mewah aja tampilannya. Kalau rasa sih ya nggak ngaruh ya.
Oke, susu murni. Nah, setelah ini saya mau masukin es batu dulu ya. Es batu, sebenarnya takaran es batu balik lagi ya. Es batunya yang kecil-kecil buatan rumah itu beda-beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sini pakainya ya kurang lebih 100 deh sampai 150 atau 120. Tuh. Udah cukup lah segitu ya. Nah, kalau susu bisa pakai 120 atau enggak 100 sampai 120. Tergantung kalian jualnya berapa. Kalau misalnya jualnya 10.000 atau jualnya 15.000, berarti kan volumenya ditambahin tuh. Jangan terlalu banyak es batunya, biar rasa susunya juga terasa. Nah, ini masukin. Saya mau pakai 120. Nah, malah kelebihan 130. Ini langsung tuangin aja. Kalau serving yang kayak gini sebenarnya nggak begitu ribet ya. Jadi makanya saya rekomendasiin kalau misalnya di kedai kopinya tuh harus ada minuman yang non kopi. Ya, jadi yang pertama ini ngerjainnya gampang. Yang kedua buat nambah kalau misalnya ada orang yang datang ke kedai kopinya, terus dia nggak suka ngopi gitu. Jadi tetap ada penjualan. Biasanya paling banyak tuh penjualan dari selain es kopi susu ya, kalau misalnya di kedai kopi itu non kopinya biasanya green tea, taro, coklat, seputaran itulah. Atau enggak mungkin ada lemon gitu. Nah, sekarang lagi rame-ramenya mixology, saya belum share resep ke sana ya. Karena ya kayaknya setiap kedai itu punya ciri khas seperti ini nih. Ada yang memang dia senang ngulik mixology, ada yang memang pure kalau misalnya ngopi ya udah ngopi aja. Kopinya ya turunan dari itu gitu. Misalnya cappuccino, latte, mau ice, mau hot gitu. Americano, bla bla. Jadi nah sekarang udah masukin zamannya pingin mixology itu ya pakai sirup-sirup lah, campuran sirup ini, sirup itu gitu. Namanya mix ya. Jadi di mix, dicampur adukan. Nah, ini udah green tea-nya tinggal dimasukin aja gitu. Shoot. Tuh. Udah deh. Kalau tipsnya kalau misalnya memang pingin cantik ketika difoto, pas nuangin atau bikin video, nuanginnya itu ke es batunya ya. Biar dia itu terpecah gitu. Ya ada layernya. Kalau misalnya pingin ada layer itu green tea-nya harus di bawah dulu karena viskositas si green tea itu lebih kental daripada susu. Jadi kalau misalnya pingin ada layer di sininya, seduhan yang tadi itu awalnya masukin dulu, terus dikasih es batu, setelah itu kasih susu, baru ada layer gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau main layering, mana viskositas atau kekentalannya yang lebih kental itu masuk duluan, intinya kayak gitu. Nah ini saya mau cobain, ini sih sebenarnya menu reguler di kedai kopi Ikhlas ya. Jadi kalau kalian yang pengen mampir ke kedai kopi kami di Bandung, Jalan Raja Wali Barat nomor 4 ya. Kalau misalnya mau sharing-sharing boleh, yang deket-deket, mau nanya-nanya boleh. Ya, kontak saya ada kok di bio. Tuh, cukup lah. Cuman memang ini green tea-nya yang smooth ya, bukan yang warnanya hijau banget gitu. Ini green tea-nya yang lebih ke kan beda-beda tuh, ada yang warnanya lebih dark gitu, lebih hijau gitu, ada yang ini kalem. Nah kalau saya di sini pakainya yang kalem. Kalau misalnya mau ditambahin, wah kayaknya kurang creamy deh, tambahin creamer bisa. Jadi menu ini tuh cuman simple ya, jadi powdernya cuma 15 gram, tambahin susu 120-an, es batu 100 gram, udah tinggal nih mix. Kurang manis tambahin simple sirup, kurang creamy tambahin creamernya, gitu aja. Ngerjainnya biar cepet. Waalaikumsalam. Kalau green tea intinya sih ini, didiamin lebih lama green tea-nya bakal lebih keluar. Gitu aja. Oke. Sampai di sini aja videonya. Kalau misalnya belum tanyain, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Aduh, gimana Pak? Masuk jam berapa Pak? Jam 12, besok katanya jam 6. Katanya mau target tidur jam 11. Oke. Jadi nge-game 2 jam doang.
Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, enak gini green tea-nya. Kasih enggak di. Pingin lagi yang pingin smooth gitu. Yang si green tea dong. Nggak mau ditambahin campuran lain. Enak.